Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Senang sekali kita bisa bersama-sama mengikuti chapel pada pagi hari ini. Dan saat ini saya mau menyampaikan satu hal bahwa setiap kali kita bangun pagi itu pasti kita mulai dengan pertanyaan. Ya, hari ini makan apa ya? Hari ini saya di sekolah belajar apa ya? Hari ini kira-kira di sekolah itu saya akan ketemu si ini atau si itu nggak ya? Jadi kita setiap hari biasanya secara konstan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan sebenarnya sejak masa kecil bahkan ya kita ketika lahir sebagai bayi, sebagai manusia dalam dunia ini, kita menjadi manusia yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, tentu teman-teman ingat waktu masih kecil ketika umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selalu nanya, ini apa sih? Itu apa sih? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak boleh seperti ini? Kenapa harus pakai itu? Kenapa harus ke gereja? Kenapa harus begini dan begitu? Jadi kita punya sejuta pertanyaan. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan penting, ada pertanyaan-pertanyaan yang terpenting. Pertanyaan-pertanyaan yang ultimat, yang ketika kita mendapatkan jawabannya, ataupun kita tidak mendapatkan jawabannya, itu akan sangat mempengaruhi cara kita menjalankan kehidupan ini. Nah, apa saja contoh pertanyaan-pertanyaan ultimat? Misalnya, apakah Tuhan itu ada? Siapa sih manusia itu? Siapa sih saya ini? Bagaimana ya saya harus menjalankan hidup ini? Apa ya tujuan hidup saya sebagai manusia? Apa ya bedanya saya dengan binatang? Apa yang terjadi setelah saya mati? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan penting yang ketika kita mendapatkan jawabannya atau tidak mendapat jawabannya akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan hidup kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat satu pertanyaan yaitu mengenai siapa sih kita ini? Siapakah manusia itu? Dan sebagaimana kita belajar mengenai satu hal, satu produk, kita harus tanya kepada pembuatnya, kepada penciptanya. Baru kita bisa ngerti ini barang apa ya, dimaksudkan untuk apa ya. Nah, sama seperti itu. Kita percaya kalau manusia, dia dibikin, diciptakan oleh Allah. Dan oleh sebab itu kita perlu cari tahu kepada Allah, siapa kita ini. Dan pada pagi ini, sebelum kita memulai perenungan kita, membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya, saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini mau memulai chapel kami di pagi hari ini. Kami bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman. Biarlah kiranya apa yang kami baca, kami renungkan, boleh berbicara kepada setiap kami, memberkati setiap kami. Kami berdoa untuk waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Silakan rekan-rekan bisa membuka Alkitabnya masing-masing dan bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya. Saya akan bacakan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita waktu membaca kitab Kejadian ini mulai dari halaman yang paling pertama kita menemukan jawaban mengenai siapa sih manusia itu. Nah, di situ dikatakan manusia itu adalah ciptaan daripada Allah. Allah menciptakan manusia dan bukan diciptakan sekedar ciptain begitu saja.
Tapi kalau kita baca baik-baik, dikatakan di sana bahwa diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah. Bayangkan, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan itu bersabda, berfirman. Dia katakan, jadilah terang, jadilah daratan, ya. Hendaklah daratan, lautan itu terpisah, ada daratan. Lalu hendaklah bumi mengeluarkan tanaman berbagai jenis. Kemudian hendaklah ada bumbung di udara, ikan-ikan di laut. Gitu. Tetapi hanya khusus ketika menciptakan manusia, Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Binatang tidak pernah diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Ikan nggak diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Pohon tidak diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Tetapi hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Nah, apa maksudnya kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah? Nah, bukan berarti teman-teman sekalian wajah kita itu seperti wajahnya Allah. Atau tubuh kita seperti tubuhnya Allah. Karena Allah itu adalah roh. Jadi dia tidak punya badan fisik seperti kita. Nah, oleh karena itu diciptakan menurut gambar rupa Allah bukan berarti secara fisikal. Lalu apa dong maksudnya? Diciptakan menurut gambar rupa Allah artinya kita seperti Allah di dalam hal akal. Allah itu Allah yang rasional, Allah yang berpikir, Allah yang logis. Kita manusia juga manusia memiliki akal, bisa berpikir, bisa kemudian merancang dan merencanakan sesuatu. Binatang dari ribuan tahun yang lalu ketika bikin rumah selalu sama. Ya, kalau rekan-rekan pergi ke hutan atau pergi ke mana ya, lihat di pohon, misalnya lihat burung, dia membuat sarang. Dan dia waktu bikin sarang dari ribuan tahun lalu sama seperti itu. Ambil ranting, kemudian disusun, dan kemudian jadilah sarang. Atau kita lihat misalnya binatang yang lain, ya misalnya musang, kelinci, atau apapun. Ketika mereka membuat rumahnya mereka, ya mereka cuma gali lubang, kemudian tinggal di dalamnya. Ribuan tahun seperti itu. Tetapi manusia selama ribuan tahun berubah. Mereka merencanakan, merancang, bikin rumah, wah sangat kompleks. Ya, ada ubinnya, ada dekorasinya dan segala macam. Karena manusia diberikan akal, diberikan pikiran. Tetapi kita bukan cuma punya akal, kita punya kreativitas. Ya, nah sama seperti Allah yang kreatif, kreatif artinya punya daya cipta, ya memikirkan, merancang sesuatu dan mengerjakannya. Allah sama seperti itu. Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu secara kreatif. Tuhan bukan cuma ciptakan satu jenis binatang aja, tapi berbagai jenis. Dia bukan cuma ciptakan satu jenis burung, tetapi berbagai jenis burung. Dia bukan cuma ciptakan satu jenis ikan, tapi berbagai jenis. Gitu. Dengan bentuk yang beraneka ragam, warna yang beraneka ragam. Nah, Allah ada Allah yang kreatif. Dan kita sebagai ciptaannya juga punya daya cipta, punya daya kreativitas. Meskipun terbatas. Meskipun beda dengan Allah di dalam hal kreativitasnya. Ya, Allah itu kreativitasnya wah tidak terduga, tidak terkira, tidak terhingga. Kita ada meskipun secara terbatas. Nah, kemudian kita juga bukan cuma punya akal, bukan cuma punya kreativitas, tetapi kita juga memiliki sifat-sifat Allah itu, yaitu kasih, adil, setia. Teman-teman sekalian, pernah nggak kamu bertanya-tanya, kalau seandainya ada barang kamu diambil sama orang lain, terus kenapa kamu jadi marah? Kenapa kamu terganggu karenanya? Waktu kamu lihat ada orang yang hidupnya itu kesusahan, misalnya dia nggak makan, terus dia kelaparan, terus kamu merasa sedih karenanya. Kamu merasa kasihan. Kenapa kita punya perasaan-perasaan yang seperti itu? Ketika melihat ada ketidakadilan, kita marah. Ketika melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, wah kita merasa kasihan. Nah, kasih, adil itu adalah sifat-sifat Allah. Ketika Tuhan menciptakan kita,
menurut gambar rupanya, maka ada karakter-karakter sifat Allah yang ada pada diri kita juga secara terbatas. Itu sebabnya kita memiliki sifat adil. Itu sebabnya kita memiliki sifat kasih meskipun terbatas. Dan kita bukan cuma punya akal, punya kreativitas, punya kasih, atau punya keadilan, tapi kita juga punya moralitas. Moralitas artinya adalah membedakan benar dan salah. Ya, tahu bahwa ini keliru, ini nggak boleh, itu benar, itu tidak benar. Ya, kita adalah makhluk yang bermoral. Nah, rekan-rekan sekalian, coba sekarang di rumah masing-masing, ya, kalian coba ingat baik-baik, di rumah kalian ada nggak foto keluarga kalian? Ya, saya yakin pasti ada. Ya, jadi foto bareng. Ini ada papa, ini ada mama, terus ada kalian. Mungkin ada kakak atau ada adik gitu. Nah, itu namanya foto keluarga. Nah, biasanya foto keluarga itu ya wajahnya ada kemiripan. Atau misalnya ketika kalian kumpul keluarga, ya, biasanya suka dikomentarin, wah ini mukanya mirip banget sama papanya. Wah yang ini mirip banget sama mamanya. Nah, ternyata bukan cuma kemiripan dalam hal fisik doang toh. Kadangkala ketika kita dikomentarin juga di dalam hal uh, uh, sikap-sikapnya atau sifatnya. Ya, kamu itu ya kalau marah mirip banget sama papa kamu gitu. Oh kamu ya kalau misalnya kelihatan gak suka itu cara kamu melampiaskannya mirip banget sama mama kamu gitu. Nah jadi ada kemiripan-kemiripan dari orang tua kita yang diturunkan kepada kita. Nah sama seperti itu rekan-rekan sekalian. Ya hari ini ketika kita dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah, gambar dan rupanya Tuhan, apakah kita kemudian mencerminkan sikap-sikap karakter daripada Allah? Menunjukkan keserupaan dengan Allah. Karena Tuhan waktu ciptain kita menurut gambar rupanya, maka ada hal-hal tertentu daripada Dia yang turun kepada kita. Dan harusnya ketika orang melihat kita, mereka juga bisa melihat Allah. Ya, karena kita mencerminkan Allah itu sebagai gambar dan rupanya. Nah, sekarang apa artinya kita diciptakan menurut gambar rupa Allah? Bagaimana seharusnya kita hidup? Nah, yang pertama, kita melihat bahwa kalau kita sungguh diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, nah maka kebenaran yang pertama yang penting sekali adalah kita ini berharga di matanya Tuhan. We are invaluable. Nah, jadi kita berharga bukan karena nilai raport kita, bukan karena kita bisa achieve ini dan itu, bukan karena kita menang ini dan itu, baru kita punya harga. Tidak, teman-teman. Kita bernilai bukan karena pakaian kita. Kita ini punya value bukan karena berapa banyak followers kita di Instagram. Ya, kita bernilai berharga bukan karena apa kata orang. Ya, kita berharga, invaluable, karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Nah, di sini ada satu lembar uang 100.000. Kalau kira-kira saya kasih ini ke rekan-rekan, kalian mau nggak? Oh, pasti mau. Ya. Nah, seandainya ini uang ya, saya remas gitu. Nah, sudah kucek nih. Sudah kucel banget. Kalian kalau dikasih uang ini, mau nggak? Masih mau? Seandainya ini uang ya, saya lempar ke bawah, kemudian saya injek-injek. Kemudian dia kotor, kena pasir, kena lumpur. Kira-kira kalian masih mau nggak uang ini kalau saya tawarin ke kalian? Oh mau. Kenapa kalian mau? Meskipun dia sudah kusam, kucel, ya sudah diremas-remas, atau bahkan sudah diinjak. Oh karena meskipun dia diinjak, meskipun dia sudah kumal, tetap nilainya 100.000. Dia bisa ditukar dengan makanan, dengan minuman. Ya, nilainya tetap sama, 100.000. Nah, sama seperti itu, kita manusia punya nilai pada diri kita sendiri sebagai gambar dan rupa Allah itu. Ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. We are invaluable. Itu sebabnya meskipun ya kita merasa gagal, meskipun kita sebenarnya dihina sama orang lain, ya, tetapi kita tetap
punya harga atau nilai yang sama di matanya Tuhan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya, bukan hanya kita invaluable, punya nilai yang penting, tetapi kita juga dipanggil untuk punya satu kehidupan yang responsible, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Rekan-rekan sekalian, kalau kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, maka artinya lewat cara hidup kita, cara kita bersikap, cara kita menjalani hari demi hari di dalam kehidupan kita, semuanya perlu mencerminkan rupa Allah itu, mencerminkan Allah itu sendiri. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita, sahabat kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Semuanya pada akhirnya akan mencerminkan gambar dan rupa Allah itu. Apakah karakter Allah, sifat Allah, kasihnya Allah, keadilannya Allah, daya ciptanya Allah itu nampak di dalam keseharian kita. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ketika engkau di sekolah, engkau di rumah, engkau di gereja, di mana saja, bagaimana engkau hidup itu pada akhirnya akan mencerminkan gambar dan rupa Allah itu, ataukah tidak mencerminkannya. Dan hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya, di mana-mana itu ya yang namanya kebohongan itu hal yang biasa. Ya, penipuan itu hal yang normal. Dan hal-hal yang keliru dan jelek dan jahat itu kayaknya hal yang lazim, dianggap biasa sama orang dunia ini. Tapi setiap kita yang percaya bahwa kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, kita dipanggil untuk datang hidup di dalam dunia ini mencerminkan ya gambar rupa Allah itu. Ya, kita ketika hidup dengan jujur, bukan sekedar karena jujur itu baik, tetapi karena Allah ada Allah yang honest, Allah yang jujur. Kita ketika menunjukkan kasih kepada sesama, ya, you lihat temanmu dibully, ya, tapi kamu tidak ikut-ikutan, malah kau menolong dia atau engkau pasang badan buat dia, bukan sekedar karena kasih itu hal yang baik, tetapi karena kasih adalah sifatnya Allah, karakternya Allah. Dan saya diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dan saya memiliki sifat kasih itu. Ketika kau melihat ada orang yang diperlakukan dan tidak adil dan kau membela, itu bukan karena keadilan ada hal yang baik, ya, tetapi karena keadilan itu pun adalah sifat daripada Allah, karakternya Allah. Dan saya yang diciptakan menurut gambar rupa Allah menunjukkan sifat yang demikian juga, adil, kasih, jujur, dan sebagainya. Dan pada hari ini teman-teman sekalian, ya, ketika kita belajar mengenai kita diciptakan menurut gambar rupa Allah dan kita harusnya mencerminkan Allah, ya, isinya waktu kita ngaca harusnya kelihatan, oh, ada sifat-sifat Allah, karakter Allah. Tapi sayangnya cermin itu sebenarnya sudah retak, ya, sudah pecah. Ya, waktu kita ngaca masih kelihatan sih wajahnya, tetapi sudah retak gitu, tidak utuh gitu, tidak kelihatan dengan jernih, dengan bagus, dengan baik. Dan itu kebenaran yang kita akan lihat juga, ya, di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak lagi mencerminkan Allah dengan baik, dengan sempurna, karena kita jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi kebenaran daripada Alkitab, firman Tuhan, mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang adalah gambar wujud Allah. Dia yang adalah manusia sejati, Allah sejati. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Dia menjalani kehidupan seperti kita menjalani kehidupan, mulai dari bayi sampai dia mati di atas kayu salib dan setelah itu dia bangkit. Semuanya itu dengan tujuan agar kita boleh dipulihkan. Kita boleh sekali lagi lewat kehidupan kita mencerminkan gambar rupa Allah itu. Dan panggilan siap kita adalah ketika kita percaya kepada Kristus,
ya, kita berpegangan pada firman-Nya, maka dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita akan diubahkan supaya boleh lagi dan lagi mencerminkan gambar dan rupa Tuhan itu lewat kehidupan kita. Nah, maukah teman-teman sekalian, engkau dari hari ke hari, waktu ke waktu, mencerminkan gambar rupa Tuhan itu lagi? Kalau engkau mau, mari bersama-sama dengan saya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Dia, dan minta agar Dia memulihkan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya kehidupan kita lagi dan lagi boleh mencerminkan kemuliaannya, mencerminkan gambar rupanya itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya apa yang telah kami baca dan renungkan boleh berbicara kepada kami. Bahwa kami karena diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, maka kami berharga, kami bernilai. Harga kami, nilai diri kami bukan ditentukan oleh apa yang kami pakai, bukan ditentukan oleh berapa banyak followers kami, bukan ditentukan kendaraan yang kami naiki, atau gadget yang kami punyai, atau achievement yang kami dapatkan. Tapi nilai diri kami tidak pernah berubah, karena kami ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Dan kami juga sadar ya Tuhan, Engkau ketika menciptakan kami sebagai gambar dan rupa-Mu itu, menurut gambar rupa-Mu itu, kami pun perlu mencerminkan gambar rupa Allah lewat keseharian kami, lewat tutur kata kami, lewat sikap kami, lewat relasi kami, lewat apapun yang kami kerjakan, lakukan, dan katakan. Dan kami seringkali gagal di dalam itu semua, ya Allah. Oleh sebab itu, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa agar kiranya Engkau menolong kami untuk bisa hidup sesuai dengan mau-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolong kami dari hari ke hari, waktu ke waktu, agar kami boleh mencerminkan kasih-Mu, kebenaran-Mu, keadilan-Mu, mencerminkan sifat-sifat-Mu itu di dalam dan melalui kehidupan kami dalam dunia ini. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini. Biar kiranya Engkau yang menolong agar kami boleh mencerna dan menyimpan firman itu dan juga menghidupinya, membagikannya di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.